Intinya bahwa mereka yang dalam posisi pelajar atau anak kecil di bawah 18 tahun itu mendapat fasilitas itu, begitu ya. Jika dengan syarat tertentu bapaknya bekerja dan memenuhi syarat ya, dan saya kira syaratnya nggak terlalu rumit ya, itu bisa, karena memang ada yang mahasiswa Indonesia yang nggak lolos juga gitu ya, karena mungkin suaminya belum bekerja, kuliah gitu loh, kuliah biasa gitu kan, belum bekerja gitu kan. Kalau dokter Arbeit, doctoral worker itu bekerja dengan beasiswa gitu. Ada syarat khusus, jadi tidak semua juga sebenarnya. Tapi kalau yang mengajukan kayak saya itu, saya kaget menerima anak saya yang pertama, dia mendapatkan uang itu sampai tahun 2033. Usia dia 18 nanti, tapi saya sudah pulang 2017. Jadi tidak bisa diambil. Kalau tetap di sana pasti bisa diambil. Betul sekali. Tapi bahwa maksud saya, terlepas dari kemudian saya tidak ambil, ini negara kadang nggak masuk akal sampai usia 18 tahun bos gitu loh. Aku tuh sama istri ya bingung ketika menerima keputusan ini. Masya Allah, negara ya sebegininya gitu loh. Mungkin apa ya yang membuat di sana itu sampai seperti itu ya? Apa kalau kita bandingkan ya, kalau ngomong sumber daya alam kelihatannya lebih kayak Indonesia Oh deh. jelas sekali begini. Makanya kemudian saya melihat ternyata memang untuk membangun negara yang makmur itu manusia. Makanya Habibie selalu mengatakan manusia itu, SDM itu penting. Jerman nggak punya apapun, Iya, sumber daya sama sekali. nggak ada. Tapi mereka pertama mampu menumbuhkan human yang bangga dengan Jermannya. Kemudian dia dengan kebijakan itu yang mereka jual kepada dunia luar, bahwa kami itu peduli kepada warga penduduk kami sejak mereka lahir. Bahkan ibu hamil itu juga bisa mengajukan subsidi ke negara. Dan ibu hamil itu dia akan mendapatkan subsidi sebesar sejak 60% dari gaji terakhir dia terima kalau seandainya dia cuti. Dan ada benefit teman saya yang di Berlin, ibu digaji sebagai pengasuh anaknya. Ibu digaji sebagai pengasuh anak. Iya, karena anak bukan Biasa ini. bisa kalau seandainya sewaktu-waktu Mas Andri ya, istrinya Mbak Zahra ya di Jakarta, dosen UHAMK ya. Jadi kalau seandainya pengen via apa itu nanti cerita Mbak Zahra, itu dia tinggal di Berlin. Bahwa dia disarankan sama Familienkasse-nya tuh, Anda buat rekening sendiri, jangan ikut suami Anda gitu kan. Di sana kemandirian diajarkan gitu kan. Ini untuk mengurus anak Anda. Anak itu melekat ke ibu gitu. 1.000 pokoknya sebulan itu dia. Mbak Zahra itu. 1.000 euro sebulan untuk anak-anak tiganya itu, termasuk dia sebagai perawat anak yang terakhirnya itu, si siapa namanya, Ais, sekarang mungkin udah gede ya, udah SD kelas 2, lama saya nggak ketemu ya, sama Mbak Zahra itu di Jakarta. Anaknya Prof Yunan Yusuf. Ada mantunya Mas Andri dapat beasiswa di dosen UHAMK. Jadi kemudian saya begini ya, banyak cerita. Saya melihat ini negara memang kemudian hadir ya di tengah-tengah masyarakat yang wajar ketika kembali tadi mereka merasa bangga gitu loh. Nah, memang ada banyak hal yang kita di sini saja masih bangga ya, luar biasa toh. Luar biasa. Kita sudah dipenet, sudah diinjek sama negara, tapi luar biasa kita masih bangga terhadap Indonesia. Tapi kalau boleh tahu, di sana kan sumber daya alam jelas relatif tidak ada ya. Apa yang bisa membuat negara memiliki sesuatu untuk membiayai mereka semuanya itu? Itu yang sampai sekarang secara mendalam memang saya belum memahami. Tetapi begini, mereka itu negara yang sangat apresiasi terhadap
karya anak negeri siapapun mereka. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, misalnya dia mahasiswa S3, dia doktor, misalnya di bidang eksak ya, menciptakan sesuatu, kemudian dibeli oleh perusahaan dan dibeli patennya, dia kaya mendadak. Bisa jadi seandainya patennya itu dihargai 1 M rupiah. Seperti Pak Habibie itu ya? Ya. Oke. Jadi itu yang kemudian mereka memang sangat strict sekali ya. Artinya strict itu menghargai setiap karya dan juga sangat ketat untuk bertindak segala sesuatunya. Jadi yang paling penting adalah masuk Jerman tidak mudah. Dan tidak bisa yang namanya pakai calo-calo, itu tidak bisa. Masuk Jerman tidak mudah, tidak ada calo-calo untuk ke sana. Tapi ketika kita bisa masuk, luar biasa kesempatannya. Kalau pemirsa ini bertanya, Mas Rito, kan kalau Mas Rito kan memang dari jalur studi, maksudnya meskipun di sana sebagai worker lah dianggap begitu di sana itu. Apakah ada peluang yang lain, taruhlah misalkan seperti menjadi pekerja, ya. TKI, TKW ataupun yang lainnya? Ada yang namanya AUPAIR, AUPAIR. Jadi itu tuh kayak babysitter. Oke. Jadi gimana caranya? Nanti mungkin kalau bisa mau saya hubungkan dengan Mas Jamal, sekarang sudah jadi dokter. Dia itu modal ke Jerman itu hanya 200 euro naik sepeda, itu hampir sama kayak Habibie. Oke. Jadi dia dari AUPAIR. Jadi AUPAIR itu jadi ada komunitas yang orang-orang Jerman itu mencari orang yang membantu mengurus anak gitu. Itu ada itu. Sebenarnya di internet AUPAIR program in Germany. Nanti mungkin akan diberitahukan link gimana ketemu dengan komunitas itu, dan jadi nanti kita yang mau melamar itu komunikasi dengan pihak sana lah. Istilahnya father. Jadi di sana tuh kita tuh akan ada istilahnya papa buat kita, orang yang bertanggung jawab kita di sana. Profesor saya itu bertanggung jawab atas hidup saya dan keluarga saya. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa ngomong sama saya gitu. Jadi ada orang lokal yang menjamin kita gitu. Karena kalau ada apa-apa kan bisa bahaya. Intinya bahwa para pemirsa ini ketika bisa jalur AUPAIR itu namanya. Meskipun memang pada kesempatan ini kita ngomong tentang studi. Menariknya studi di Jerman. Lanjut kita, Mas Dito. Kalau pemirsa ini pengen studi di sana, yang berbagai perguruan tinggi di sana, apa ya yang menarik itu untuk dilanjutkan, Mas? Ya memang Jerman itu terkenal, salah satunya adalah medicalnya, kedokterannya, kemudian teknik sipilnya, ini vokasi sebenarnya. Jadi anak semester 5 bisa buat mobil. Jadi sana pameran ya, sana teman saya di Stuttgart gitu kan, Mas ini ada anak Dortmund yang pameran anak semester 5 robotik, teknik elektro, pameran mobilnya gitu kan, wow asik sekali kan. Di sana BMW, di sana Mercedes. Betul. Orang samping apartemen saya adalah kantor distribusi Mercedes, mobil-mobilan keluaran itu tahu semua saya. Ini ya lagi-lagi memang luar biasa ya istilahnya dunia industri, negara industri di sana itu, dan menghargai setiap ciptaan orang dihargai. Itu yang mungkin menurut saya integritas negara dan mengapresiasi terhadap karya itu yang cukup dihargai oleh oleh masyarakat Jerman. Ya. Tapi Mas Dito sendiri bukan mengambil eksak kan? Saya enggak eksak, saya enggak eksak maksud saya. Eksak, saya kan? ilmu politik. Ilmu politik, ilmu sosial. Bagaimana di sana? Apakah juga perkembangannya bagus ilmu sosial dan ilmu politik? Jerman itu sebenarnya historinya sangat kaya dalam ilmu sosial. Kita kenal ilmu-ilmu filosofi itu dari Jerman, ilmu Hegel, Max Weber, bahkan yang kita kenal Karl Marx itu kan lahir di Jerman, hanya meninggalnya di
London sana. Itu masa lampau. Ketika sudah Hmm. berkenalan dengan eksak, apakah hal itu juga masih berkembang? Maksudnya Masih begitu? berkembang, Oke. masih berkembang. Tradisi ilmu sosial di sana masih Aha. berkembang. Madhab Frankfurt, Frankfurt, madhab sosial kritis Frankfurt itu kan masih sekarang masih yang pendekarnya Herbert Marcus, Jürgen Habermas itu kan Ah. masih hidup. Jurgen Habermas masih hidup. Masih hidup, usia 90-an tahun. Mas Rokep itu yang pernah ketemu. Saya menanti dia ketemu keluar dari peristirahat, dari semediannya enggak. Setahun Mas Rokep datang, dia keluar dengan buku tebalnya muncul ke publik. Tapi saya Institute for Social Forschungnya di sana saya mampir di Frankfurt. Sangat kuat Jerman itu untuk ilmu-ilmu sosial dan tradisi kritik ilmu sosial Immanuel Kant, Hegel itu kan orang-orang Jerman semua dan itu sangat kuat gitu ya. Hanya memang di kalangan Indonesia publik taunya Habibie. Ahan. Itu yang diketahui oleh orang-orang Indonesia itu Enggak. sangat eksak. Sangat eksak. Enggak, Jerman tidak hanya eksak, sosial sangat kuat gitu ya. Sosial sangat kuat. Banyak teori-teori sosial dan kalau teman-teman kalau ke Jerman itu akan menemukan buku yang tidak pernah terpikir sama sekali dan tidak akan pernah habis. Di kampus saya yang menengah ya, perpustakaannya saja saya belum sempat untuk membaca. Belum sempat untuk ngopi, jangankan baca mungkin nggak ada waktu. Ngopi saya tuh kerjanya ke sana tiap hari itu nyekenin buku-buku sana. Boleh, jadi di sana terbuka, silakan ada scan terbuka itu loh. Jadi ada mesin scan yang mungkin di Indonesia belum ada ya. Jadi saya buka begini, nyekan sendiri, walaupun ada tangan saya itu hilang. Jadi kayak format buku e-book gitu. Saya kerjaannya itu, jadi kayak mesin di sini, jadi kayak mengcopy gitu. Itu kerjaan saya. Itu berbiaya atau ada Gratis, fasilitas. Bagaimana di kampus dan sekolahan kalian? Apakah ketika ngopi seperti itu berbayar? Nah, ini gratis. Gratis. Jadi sampai bingung, rak filsafat itu segini. Itu bukan rak filsafat istilahnya, itu tentang tokoh-tokoh yang membahas seandainya tentang Hegel. Wah, itu mungkin ada 20 buku. Yang itu di perpustakaannya maksudnya. Dan perpustakaannya ada 5 lantai. Dan ya lumayan gede kalau mau jalan. Itu sekampus menengah ya. Coba kalau ke kampus Frankfurt, kampus Berlin. Saya pernah ke kampus Frankfurt. Ini fakultas perpustakaannya ya mungkin kita 3 tahun mungkin belum bisa menyelesaikan membaca buku. Ini wow. Ya begini ilmu pengetahuan itu sebenarnya Pak Agus. Jadi sangat tertinggal jauh kalau seandainya kita sebangga-bangganya kita di kampus mana, kampus UI atau Perpustakaan Republik Indonesia, itu kampus saya sebenarnya itu. Tapi itu kebanggaan kita hanya di pusat RI di Jakarta RI. Kan Perpustakaan Nasional. Itu yang ya kita memang lemah. Kalau seandainya Jogja dikatakan kota pelajar, kok jam 4 sore sudah tutup perpusnya. Di sana 24 jam perpus itu. Perpus 24 jam? Ya. Perpus 24 jam. Transportasi mati? Enggak. Cuman kalau setelah jam 11 sampai jam 5 pagi itu frekuensinya setengah jam kereta. Tapi kalau seandainya setelah jam 5 sampai jam 11 malam apa jam 10 tergantung, itu setiap 10 menit kereta. Saya masih ingat lah. Jadi 24 jam itu 24 jam. rata. Tapi gini, kalau di Indonesia itu yang paling banyak itu adalah mereka yang ngopi 24 jam. Bagaimana di sana? Apakah juga ada ngopi-ngopi gitu? Begini, orang Jerman ini karakternya bukan suka nongki-nongki memang. Jadi kalau di tempat makan itu habis makan pergi. Jadi seperti regulasi PPKM itu ya, makan cukup 10 menit 15. Jadi itu bukan tipe mereka. Walaupun sebenarnya ada lah ya istilah masyarakat yang ya kecil, tapi tipenya kalau kita kan suka nongkrong. Betul. Mereka enggak. Prinsipnya mereka itu makan selesai pulang kerjaan.
kalaupun ada, ya itu istilahnya kayak kita ada yang nggak suka nongkrong-nongkrong ya, gitu kebalikannya lah kira-kira. Jadi prinsipnya nggak suka nongki-nongki gitu, makan. Tapi kan selesai. ini pemirsa juga bertanya, Mas, nongki-nongki itu kan untuk mencari ide, untuk mencari gagasan dan berkolaborasi. Gimana kalau orang-orang Jerman bagaimana untuk mendapatkan ide dan gagasan dan itu? Makanya Jerman itu negara yang kurang lawakan ya. Iya betul, di sana lawakan nggak terlalu berarti mungkin ya. Oke. Jadi orangnya serius-serius memang. Dan struktur bangunannya kan rapi. Jadi tatanan modern lah, tatanan modern yang terstruktur rapi. Kadang kemudian kita hidup di negara yang serba ketidakteraturan ya. Oke. Saya merasakan bosan dengan keteraturan itu. Ketika membedakan kehidupan Indonesia dan kehidupan Jerman, menemukan sebuah keteraturan yang benar gitu. Iya, karena saya bosan pengen soto, pengen bakso, di sana nggak ada kan gitu tuh. Terus pengen lihat orang rame, di sana tuh sepi, sampai kita mungkin jalan bisa ngantuk mungkin ya, saking Oh. sepinya. Apalagi kalau winter, itu jalanan nggak ada orang. Oh, Istri saya bilang sih pas telepon nggak percaya. Setelah winter, apalagi Sabtu Ahad, winter Sabtu Ahad, nah, jam 12 siang nongkrong di tengah jalan mungkin ya mobil seliwer satu. Kayak PPKM kita itu mungkin lah. Jadi istri baru percaya, ya Allah gini ya Jerman tuh, nggak ada orang di tengah jalan jam 11 siang hari Sabtu. padahal itu hari ya biasa saja Biasa, ya. tapi karena winter dingin, Dingin, kita kan iya. orang desa dari kampung, wah salju. Ah, Anakku sesuatu yang membanggakan untuk kalau dapat Sesuatu, salju. nah, Kalau di sana malah harus di rumah begitu. di rumah, makan mereka menghindari salju, pergi ke selatan, pergi ke Spanyol, pergi ke Italia agak panas dikit. Ketika dalam suasana musim salju. Oke. Banyak teman-teman orang asli Jerman itu yang mereka akhirnya ke selatan, menepi Oke. ke Spanyol, Ah, ke Itali, yaitu dua negara yang agak selatan. Jadi kalaupun winter itu mungkin di angka 10-15. Karena kalau Jerman bisa minus. 10-15 itu sudah lumayan hot di sana. Di Jerman minus. Bagaimana di tempat kalian? Gimana? 25 itu aja udah bahagia ya. Di sana 15 derajat Celcius kita udah bisa pakai begini. Betul. Bagi warga sana saya masih belum berani. 20 saya sudah berani agak seger-seger sambil gini-gini, tapi jangan lama-lama di luar. Bagi orang sana 15 derajat Celcius itu waktu yang senang sekali bagi mereka. Sudah Jadi- berani keluar. Jadi kalau gitu kalau di rumah itu memang ada penghangatnya. Oh heater ada, heater. haicung bahasa mereka itu, ada pemanas. Jadi ya koloran tetap biasa meskipun minus, tapi high budget, listriknya tinggi. Nah di sana listriknya mahal. Sebulan itu seumur umur saya bayar listrik itu hampir 1 juta. Oh. Ya iya karena heaternya itu. Padahal kalau kita di sini itu yang paling diinginkan kan menghidupkan AC. Nah di sana AC nggak ada. Di sana AC tidak ada. Yang ada pemanas. Ya kira-kira begitu, dibalik lah. 90% di sana butuh panas. Di sini 90% kita butuh dingin kan. Atau di Indonesia 90% panas, dinginnya hanya 10%. Kalau di sana 90% itu dingin, panasnya hanya 10%. Maka mereka senang berjemur karena dia butuh panas. Oke. Makanya orang senang di pantai atau kalau di toko itu kan sering berpanasan gini kalau udah bulan Mei, Juni, Juli itu. Mereka sangat bahagia ketemu matahari. Matahari. Nah baru ngerti. Mas Dito, ini sudah cukup Oke. ngomong panjang lebar. Panjang sekali, nggak Ini kerasa ini. penonton ini pengen closing statement. Oke. Mohon diberi closing statement. Apakah mereka menarik untuk studi di Jerman atau kehidupan lainnya? Silakan Mas. Oke, terima kasih bagus teman-teman semua. Ya meskipun pandemi ya, banyak teman-teman saya juga yang pada akhirnya baru saja nyampe ini aktivis IMM di Heidelberg, dia studi S3 antropologi politik, baru saja nyampe. Tidak memupuskan semangatnya karena bagi dia sudah berinteraksi Jerman menjadi pilihan studi. Nah artinya bahwa memang pertama yang saya akui masuk Jerman itu tidak mudah, tetapi
begitu teman-teman sudah berada di dalamnya, insya Allah akan bisa mudah mengakses. Kalau pertama, kita jangan hanya ngumpul sama orang Indonesia. Oh. Kalau ngumpul sama orang Indonesia, gimana kita bisa bahasa Jerman? Sekali kita bisa bahasa Jerman, dia akan sangat appreciate. Saya masih ingat 3 bulan pertama apartemen saya, lampu saya mati. Saya mencoba belajar menulis gitu kan. Maaf, belajar ketemu kira-kira kan, Guten Abend gitu ya. Entschuldigung, mein Name ist Rido Alhamdi, ich wohne in Zimmer bla 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 bla, und ich mochte apa, lampu saya mati dan segala macam. Dia bilang, oh Anda baru 3 bulan di sini, diapresiasi, Anda pintar sekali. Dalam hatiku aku latihan setengah jam ngomong dan segala macam. Tapi sangat, oh bahasa Jerman Anda bagus sekali. Iya, no saya baru belajar gitu kan. Tapi menghormat, ya segera saya ada saya telepon staf saya untuk itu. Jadi mereka apresiatif gitu. Mereka menghargai kalau kita berusaha daripada kita nggak mau ngomong bahasa Jerman. Dan kalau kita, poinnya adalah kalau kita berbuat baik, insya Allah mereka masih manusia, mereka akan berbuat baik. Jadi bagi yang ingin studi ke luar negeri, ya itu pilihan Anda, mau ke Inggris, apa Eropa, tapi keuntungan kuliah di Jerman itu satu, selain kita bisa bahasa Inggris, keadaan memaksa kita bisa berbahasa Jerman. Dan belajar bahasa itu ternyata kita belajar budaya. Kedua, selain kita bisa belajar bahasa Jerman, kita bisa jalan-jalan. Saya bisa ke Paris, saya bisa ke Milan, saya bisa ke Luxembourg, saya bisa ke Amsterdam, saya bisa ke yang lainnya, itu daratan dan tanpa visa. Karena kan visa Schengen. Jadi setelah saya punya visa Schengen, saya gratis jalan-jalan, naik bus, naik kereta, naik pesawat ke 26 anggota member Uni Eropa. Oke. Jadi saya selalu mengajak anak-anak, bahkan anak saya, kakak ingat nggak di Paris ini? Ingat gitu. Tapi kan 5 tahun masih kurang gitu. Dan segala macam. Jadi ketika kita stres, kita bisa menikmatilah dunia Eropa yang bagi orang lain mungkin sulit, dan itu salah satu kelebihan kita. Dan ada trik-trik gimana naik bus murah, bareng-bareng sewa gitu dan segala macam, sewa mobil, dan itu keliling Eropa sangat murah sekali. Jadi sesekali kita menikmati dunia yang mungkin kita tidak akan pernah mengalaminya, dan itu yang mungkin kadang saya merasa agak nyesal, tapi enggak lah, saya belum pernah ke daerah Skandinavia, Norway, Swedia, yang luar biasa negara di sana. Tapi suatu ketika saya masih pengen impian mau nyari postdoc untuk bisa tinggal di sana gitu. Itu aja, bagus. Jadi tetap semangat teman-teman ya, yang mau studi, mau postdoc atau mau kerja, tadi sudah saya singgung ya, tapi kalau topiknya tentang pendidikan, saya kira itu intinya, tetap semangat dan jangan pupus untuk meraih impian kalian kalau mau studi. Itu saja Pak Gus. Luar biasa, terima kasih Mas Rido Hamdi. Itulah pengalaman belajar studi di Jerman, tapi diberi label worker atau sebagai pekerja doktor yang ada di sana. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mas Rido. Sama-sama.